Haleluya, shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dan kiranya sahabat sekalian senantiasa merasakan damai sejahtera, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ini luar biasa sekali ya, pembicaraan, pembahasan mengenai iman di media sosial ini, dan kita harapkan semuanya dilakukan dengan cara-cara yang baik tentunya. Nah karena itu teman-teman, sebelum sama-sama kita menanggapi satu cuplikan video berikut ini, kita simak terlebih dahulu dan saya pikir ini menarik dan luar biasa sekali. Seperti yang teman-teman semua bisa perhatikan di layar, kita akan simak sama-sama. Oke, saya akan coba share screen supaya nanti teman-teman juga bisa mendengar bersama-sama sebelum kita mengomentarinya ya. Nah, ini dia teman-teman seperti yang ada di layar kalian semua. Puji Tuhan sudah muncul. Ini adalah pernyataan ataupun jawaban dari seorang mantan muslim juga ya, Bang Effendi, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Hajar Aswad itu bukan patung. Berarti kamu tak tahu Islam, bro. Kubus hitam itu namanya Ka'bah. Dulu Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Hajar Aswad itu batu, bro. Batu hitam itu salah satu batu surga yang dititipkan Allah kepada Nabi Adam sewaktu Allah mengeluarkannya dari surga. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita membaca komentar Ustadz Darmansyah Agam, di saat Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam dari surga atau mengeluarkan Adam dari surga, Allah masih sempat menitip batu hitam kepada Adam. Ini menurut pengakuan si Darmansyah Agam. Ini pengakuan dia. Dari mana dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala menitip batu yang bernama Hajar Aswad, batu hitam, kepada Adam? Adakah tertulis di dalam Al-Quran? Adakah Allah sendiri yang ngomong di dalam Al-Quran? Atau ini hanya diada-adakan, dicocok logikan oleh yang namanya Ustadz Darmansyah Agam. Sekarang kita melihat Bapak Ibu ya, asal batu hitam itu. Asal batu hitam, Hajar Aswad. Yang pertama, asal batu hitam masih misteri. Dari manakah batu hitam berasal? Hadis menulis bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Namun Syekh Sarawi membantahnya bahwa batu hitam itu adalah batu meteorit. Sejarah membuktikan bahwa batu hitam berasal dari Yaman dan pertama kali muncul di Mekah pada zaman kakek Muhammad, yakni sekitar tahun 895 sampai dengan 520 Masehi. Nah, yang kedua, Al-Quran tidak pernah membicarakan batu hitam. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang batu hitam. 6.666 ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Hajar Aswad. Hajarul Aswad, batu hitam. Nah, sebagian alim ulama berkata ayat Al-Quran itu bukan 6.666 ayat. Bukan. Tetapi sebagian ulama berkata ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Seperti Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD pernah berkata di saat diwawancarai, beliau berkata bahwa ayat Al-Quran 6.666 ayat. 6, 6, 6, 6. Bukan 36 Bapak Ibu ya. Nanti kalau 36 salah pula kita artikan. Tidak. Bukan 36 tetapi 46. 6, 6, 6, 6. Wow, kalau bahasa Ibrani, wow, 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 wow. 6, 6, 6, 6. Nah, Al-Quran tidak pernah membicarakan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran membicarakan tentang Hajarul Aswad, tentang batu hitam. Karena itulah, Umar bin Khattab bingung dia. Nah, dari mana Bang Pedi tahu kalau Umar bin Khattab bingung? Begini ceritanya Bapak Ibu. Dia berkata, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Ini dikatakan di dalam sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari 1597. Apa kata Umar di situ? Memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Jika bukan karena aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tentu tidak akan menciummu.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, Umar bin Khattab ini mencium Hajar Aswad itu bukan karena kemauannya, bukan karena kerelaannya, bukan karena keikhlasannya, bukan karena kesungguhan hatinya, ataupun bukan karena perintah. Melainkan Umar bin Khattab, kalau kita melihat di hadis Sahih Bukhari 1597, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dikarenakan Umar bin Khattab pernah melihat Muhammad mencium Hajar Aswad. Waktu saya di pesantren Bapak Ibu, Ustadz kami pernah menceritakan tentang Hajar Aswad. Di saat Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab sempat marah. Sempat geram dia ketika dia ingin mencium Hajar Aswad. Kenapa? Kata Ustadz kami, Hajar Aswad ini benda mati. Kenapa saya harus menciummu? Ini kira-kira kata Umar bin Khattab. Ini saya ceritakan menurut apa yang saya pernah dengar dari Ustadz saya waktu saya di pesantren. Nah, itu dia teman-teman ya. Luar biasa, Bang Effendi Usman juga memberikan respon atau jawabannya terkait dengan orang yang tadi disebutkan namanya itu, katanya Ustadz siapa namanya teman-teman ya, Ustadz Darmansyah ya, itu dia teman-teman. Jadi memang ini menarik sekali ya. Saya pikir kalau berdialog yang seperti ini ya, kalau kemudian dalam rangka memberikan jawab ataupun memberikan respon, ya sah-sah saja. Yang penting kita lakukan dalam koridor yang kemudian tidak merendahkan keyakinan ataupun pemahaman iman orang lain. Kalau kemudian ada pertanyaan, maka patutlah diberikan respon ataupun jawaban. Kalau ada argumentasi, maka patut juga lah direspon secara argumentasi. Artinya apple to apple, ya apa yang dilakukan itulah yang dibalas, tetapi dalam rangka kebaikan tentunya teman-teman. Bang Effendi Usman memang juga menarik ya apa yang disampaikannya tadi itu. Ya itu adalah hal yang sangat menarik, tetapi kita tak perlulah terlalu jauh menafsirkan apa yang teman-teman kita lain ya yakini, karena tadi juga saya lihat Bang Effendi Usmani hanya membacakan ya apa yang ada di layar, apa yang sudah dicantumkan tadi teman-teman dalam video yang sudah kita simak sama-sama. Tetapi menarik sekali memang teman-teman pembahasan-pembahasan seperti itu, dan harapan kita memang ya kalau ada dialog-dialog yang demikian yang kemudian kita bisa saling bertukar pendapat ataupun bertukar pemahaman, bukan berarti kemudian berujung pada meyakini, tidak dalam rangka seperti itu, tapi dalam rangka ya untuk kita tahu bahwa inilah keberagaman kita di Indonesia, inilah keberagaman kita di bangsa ini luar biasa. Sekalipun kita punya pemahaman iman, punya keyakinan iman yang berbeda ataupun tidak sama, tetapi kita sesungguhnya bisa bersama-sama di dalam hal yang baik. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya, karena tadi pertanyaan dari ataupun juga jawabannya dari Ustadz Darmansyah itu ya yang kemudian membuat Bang Effendi Usman sendiri juga sangat tertarik untuk membahasnya. Tetapi begini teman-teman ya, biarlah itu menjadi keyakinan ataupun imannya mereka. Namun satu hal yang kemudian saya ingat ya, di dalam Alkitab orang Kristen itu diajarkan bahwa ya sesembahan ataupun kemudian penghormatan itu harus selalu diarahkan dan diberikan kepada Tuhan saja, sebab Dia sendirilah yang layak menerima hal yang seperti itu ya. Dan kemudian kita juga bersyukur menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus karena mengenai hidup kekal itu dijamin sendiri oleh Tuhan Yesus. Banyak ayat yang sudah disampaikan di dalam Alkitab mengenai hal seperti itu ya, banyak sekali, misalnya mengenai ungkapan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ataupun misalnya mengenai kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 bahwa ini teman-teman ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa sekali. Jadi inilah keistimewaan ataupun ciri khas dari iman kita orang Kristen ya. Mungkin teman-teman kita yang lain punya keyakinan yang berbeda, punya keyakinan yang tidak sama, tapi inilah yang saya secara pribadi sangat bersyukur menjadi pengikut Tuhan Yesus karena dipastikan mendapatkan hidup kekal. Tetapi tidak seperti yang dijelaskan oleh beberapa orang teman-teman. Seperti ya saya ada satu lihat video beberapa waktu yang lalu itu katanya, oh kalau di dalam iman Kristen itu katanya modal percaya aja ya sama Tuhan Yesus pasti selamat masuk surga. Nah, ungkapan modal percaya aja ini kan bisa berkonotasi lain ya, bisa punya makna yang luas. Tetapi yang perlu diingat bahwa
Menjadi percaya yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah melakukan firman yang tertera dalam Alkitab, adalah melakukan perintah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kategori percayanya itu bukan percaya dalam pengertian kita sebebas-bebasnya berbuat apa saja yang kita mau, tidak dalam rangka seperti itu. Tetapi definisi makna percayanya adalah menuruti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan indikator, dengan pedoman menuruti, taat terhadap perintahnya. Jadi tidak lagi hidup sesuai dengan yang kita mau, tidak lagi hidup dengan cara-cara duniawi, tetapi hidup dengan cara-cara dengan berpedoman pada firman Tuhan. Itulah definisi percaya di dalam iman Kristen. Bukan kemudian berarti, oh saya Kristen, saya percaya Yesus, maka sudah, saya akan hidup dengan cara, dengan aturan saya sendiri. Enggak begitu. Bahkan ungkapan percaya pada Yesus ini pun sebenarnya sudah memberikan kita petunjuk bahwa artinya arahnya kita ini bukan lagi pada diri sendiri, bukan lagi pada aturan-aturan yang bersifat duniawi, tetapi pada aturannya Tuhan Yesus sendiri. Nah, inilah yang kemudian disalah mengerti, disalahartikan oleh mereka-mereka yang bukan beragama Kristen, apalagi kalau itu kita bicara mualaf. Kalau udah bicara mualaf itulah teman-teman, kalian sudah tahu lah, banyak banget mereka-mereka yang ngoceh sana sini tentang iman Kristen, tetapi mereka nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Sebab kalau mereka tahu, tentu mereka tidak akan mengoceh demikian. Nah, karena itu teman-teman sekalian, yang mari, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Effendi Usman itu juga saya pikir itu wajar-wajar saja, karena memberikan jawaban ataupun respon atas komentar dari seorang netizen itu ya. Dan itu luar biasa sekali. Yang penting kita melakukannya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, dan menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang ramah, yang sopan, dan saling menghormati. Itulah yang paling penting dalam hal yang demikian. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari terus belajar bersama-sama supaya pada akhirnya kita juga tetap setia dan didapati sungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya ya di dalam Tuhan Yesuslah ada kesejahteraan, di dalam Tuhan Yesuslah ada kedamaian, di dalam Tuhan Yesuslah ada ketenangan. Itulah yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang beriman ataupun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan mari tetap setia di dalam Tuhan Yesus.